Bahram Murtazaliev. Y olor a pólvora y va la lona desplomado con un derechazo de las tinieblas de Murtazaliev. Puede ser lapidario, se pone de pie. Increíble. No más. Le pararon la pelea. Momento grande. Sahabat tinju dunia, tersiar kabar buruk dari salah satu jagoan 154 yang tak terkalahkan sekaligus pemegang gelar juara dunia IBF 154 Bahram Murtazaliev yang diberitakan mengalami kesulitan. Ya, Bahram Murtazaliev sejak kemenangan yang sensasional dan luar biasa atas petinju yang sebelumnya tidak pernah kalah, Tim Tszyu, petinju dari Australia beberapa waktu yang lalu, saat ini dia kesulitan dalam mencari lawan bertarung. Hal itu dimungkinkan karena saat ini posisi Bahram Murtazaliev bukan bersama promotor besar. Para petarung pemegang gelar juara dunia di 154 yang lain kelihatannya enggan, bahkan tidak mau untuk mengambil resiko menghadapi petinju ganas itu. Kini, Bahram Murtazaliev mengatakan jika dia mempertimbangkan untuk naik ke divisi berikutnya, yaitu 160 untuk menantang pemegang gelar juara dunia WBA 160, Erislandy Lara, karena juara lainnya di 154 saat ini sedang sibuk yang dibuat-buat. Juara IBF 154, Bahram Murtazaliev yang saat ini memegang rekor 23 tanpa pernah kalah ini tampaknya telah dibekukan oleh para petarung papan atas di divisi 154. Dia merasa diabaikan, dihindari, bahkan juga dikesampingkan. Menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah para petarung di 154 hanyalah sekumpulan para pecundang yang hanya ingin bertarung jika dia bisa menang dan sebaliknya? Kemenangan KO ronde ketiga Bahram Murtazaliev atas mantan juara dunia WBO Tim Tszyu pada tanggal 19 Oktober tahun kemarin mungkin adalah alasan terbesarnya yang telah membuat takut semua pesaing atau juara yang bersedia melawannya sebelum pertarungan hebat itu. Sejujurnya, dia lebih baik tetap bertahan di 154 karena dia tidak akan lebih beruntung naik ke 160. Sayangnya, bagi Murtazaliev ini, kecil kemungkinan jika Erislandy Lara yang saat ini sudah berusia senja, yaitu 41 tahun, dengan rekornya 31 menang 3 kalah 3 seri ini, akan setuju untuk melawan dirinya. Untuk diketahui saja bahwa Erislandy Lara belum pernah melawan lawan tingkat tinggi seperti halnya Bahram Murtazaliev ini dalam 7 tahun belakangan sejak kekalahannya dari Jarrett Hurd pada tahun 2018. Lara telah mengalahkan petarung yang lebih lemah dalam 7 tahun terakhir ini, termasuk diantaranya adalah Danny Garcia, Mikael Zerafa, Thomas Lamana, Gary Zulivian, Greg Vendetti, dan Ramon Alvarez. Mereka adalah sekumpulan babi gemuk yang siap untuk dihidangkan di atas meja makan. Murtazaliev bisa ditolong jika seseorang seperti halnya Yang Mulia Turki Al-Alsik memperhatikan untuk membantunya mendapatkan pertarungan besar. Dan tentu saja dia akan terjebak melawan siapapun yang dapat diunggulkan manajemennya dalam peringkat IBF. Itu menjadi sesuatu hal yang baik dan buruk. Hal baiknya adalah jika tidak ada satupun petarung papan atas yang ingin melawan Murtazaliev, maka tentu saja dia dapat mempertahankan gelar 154 IBF miliknya selama bertahun-tahun tanpa khawatir akan kehilangannya. Namun demikian, sisi negatifnya tentu dia tidak akan menghasilkan banyak uang seperti halnya yang bisa diperolehnya jika ada petarung yang lebih terkenal bersedia melawan dirinya. Sebelumnya, memang Bahram Murtazaliev ini telah dicocokkan dengan beberapa petarung papan atas, namun ujung-ujungnya kesemuanya itu kandas dan lepas. Salah satu hal yang merugikan Murtazaliev ini sebetulnya adalah karena dia tidak bekerja sama dengan salah satu perusahaan promosi besar. Hal itu tentu saja sangat-sangat merugikannya. Promotor besar seperti Eddie Hearn ataupun Top Rank tentu saja akan menyimpan para petarungnya rapat-rapat daripada harus menghadapi si Murtazaliev ini karena dia dianggap terlalu berbahaya bagi petarung lain untuk mau menghadapinya. Jadi bagaikan buah si malakama, jika dilawan besar risikonya, tak dilawan pun dia punya gelar yang diinginkan oleh para petarung. Namun, kita semua tahu bahwa tinju juga ladang bisnis. Jika itu terlihat merugikan, maka dia juga harus dihindari dulu. Sebelum mengalahkan Tim Tszyu, Murtazaliev ini telah menjadi petarung profesional selama 10 tahun, yaitu dengan melawan lawan yang kurang dikenal.
Meskipun dia tidak pernah kalah, karirnya juga dirasa tidak menentu. Namun, sebuah pertarungan yang tidak diduga, di mana saat itu dia tidak diunggulkan, namun justru membawanya ke puncak, yaitu saat melawan Tim Tszyu kemarin. Namun demikian, ketika ada petinju sehebat Bahram Murtazalif, terkadang ada baiknya untuk tidak terlihat begitu bagus saat bertarung, namun tetap menang, karena Anda bisa mendapatkan pertarungan yang lain. Namun jika petarung terlihat terlalu bagus dan brutal, terkadang hal itu juga bisa menyulitkannya sendiri, karena otomatis para pesaing akan berpikir ulang untuk melawan dirinya. Penggemar tinju sebetulnya mengharapkan pertarungan seperti Crawford untuk bertarung melawan Murtazalif ini, karena dia juga sama-sama memegang gelar juara dunia. Apalagi kini Terence Crawford membutuhkan banyak gelar untuk memuluskan rencananya melawan Canelo Alvarez sebagai daya jual. Terence Crawford yang saat ini memegang rekor 41 menang tak pernah kalah, memegang gelar WBA 154 yang baru-baru ini juga dimenangkannya saat melawan Israil Madrimov, dan ia sebelumnya juga berencana untuk melawan juara WBC WBO Sebastian Fundora. Namun pertarungan itu dibatalkan ketika organisasi tinju dunia WBO mengizinkan Fundora untuk melakukan pertahanan sukarela melawan Errol Spence Jr. berikutnya. Para penggemar tinju ingin melihat Bud Crawford menunjukkan keberaniannya dengan menantang Murtazalif dan mempersiapkan pertarungan unifikasi gelar juara dunia. Sebagai penggemar tinju mungkin percaya bahwa Crawford akan dengan mudah mengalahkan Murtazalif, tetapi banyak yang tidak melihatnya seperti itu. Bud Crawford kini tidak memiliki lawan, dan melawan Murtazalif akan menjadi pilihan yang paling masuk akal jika ia cukup berani untuk melawannya. Itu adalah pertarungan yang berisiko bagi Crawford karena pukulan Murtazalif sangat keras, jika tidak lebih keras daripada Madrimov. Tetapi Bahram Murtazalif lebih agresif, melancarkan pukulan kuat dengan kedua tangannya dan mempunyai efek pukulan yang merusak. Dalam banyak hal, Murtazalif lebih tangguh daripada Madrimov, sehingga tidak mungkin Crawford akan setuju untuk melawan Murtazalif ini karena dia jauh lebih berbahaya daripada lawan terakhirnya Israil Madrimov. Crawford jelas tahu bahwa jika dia melawan Murtazalif, ada kemungkinan besar dia akan kalah, bahkan dengan kalah KO. Bahkan jika Crawford bertarung dengan hanya mencari aman alias berlari, Murtazalif akan mengejarnya untuk menjatuhkannya. Bertarung selama 12 ronde melawan Bahram Murtazalif akan menjadi pertarungan yang berat, dan dia tidak masalah jika Crawford berlari sepanjang ronde. Murtazalif akan menyerangnya dengan cukup keras demi menimbulkan banyak kerusakan dalam tubuhnya. Ya, penggemar ternyata benar tentang Murtazalif ini yang kemungkinan besar akan dihindari oleh para petarung dan pesaingnya, dan Crawford akan menjadi salah satu dari banyak petarung di 154 yang tidak ingin melawan dirinya. Crawford masih memiliki mimpi besar, yaitu untuk melawan Canelo yang mungkin kan bisa diwujudkan. Namun, Bud Crawford harus melawan Murtazalif ini untuk menunjukkan kepada para penggemar bahwa dia tidak takut melawan dirinya dan berusaha keras untuk mencapai tujuan menjadi juara tak terbantahkan 154. Murtazalif diuntungkan satu hal, yaitu bahwa dia memiliki senjata pamungkas. Itu adalah gelar juara dunia IBF yang bagaimanapun caranya pasti akan tetap laku dijual karena di 154 hanya ada satu. Ya, namun pertanyaannya, siapakah yang akan berani melawan dirinya? Ya, kita tunggu saja.